Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat menyapa Anda dalam program Sapa Sumut. Sapa Sumut kali ini kita akan membahas mengenai suatu organisasi bernama Aksata Pangan yang memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat makanan berlebih dan berbagi kepada yang membutuhkan. Sudah bersama kita Karina Nursyafira, Chief Communication and Community Engagement Aksata Pangan. Baik, apa kabar Kak Karina? Sehat. Terima kasih sudah berhadir di studio Kompas TV pada hari ini. Iya, terima kasih juga. Sangat senang sekali kita akan berbincang mengenai Aksata Pangan, apa saja yang sudah dilakukan, apa saja tantangan-tantangan dalam menjalani Aksata Pangan. Nanti kita akan membahas hal tersebut, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, menariknya kita akan membahas terlebih dahulu. Sebenarnya Aksata Pangan itu organisasi yang seperti apa sih, Kak Karina? Oke, sebelumnya terima kasih sudah mengajak Aksata Pangan untuk berbagi di sini. Jadi sebenarnya Aksata Pangan itu apa sih gitu? Sebetulnya Aksata Pangan adalah bank makanan. Jadi kita mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan makanan berlebih dari berbagai sumber untuk kemudian dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Baik. Nah, Aksata Pangan saat ini sudah legal secara hukum sejak Juni 2021 menjadi Yayasan Aksata Pangan Indonesia. Kita ikut serta dalam mengatasi isu kerawanan pangan atau food insecurity dan susut serta sisa pangan atau food loss and waste agar kita bisa memastikan nih siklus pangan tak terputus. Gitu. Baik, berarti Aksata Pangan secara legal sudah ada di tahun 2021. Betul. Tetapi sebetulnya kita sudah jadi sebelum adanya Aksata Pangan dengan nama legalitas Aksata Pangan, kita itu dulu adalah komunitas anak muda di tahun 2018. 2018? Yes, benar. 2018 namanya Food Truck Sedekah. Namun kita pasti berpikir bahwa kita tidak mungkin hanya menjadi komunitas anak muda saja bernama si Food Truck Sedekah. Kita harus melihat sebaiknya ke depannya bagaimana. Kalau kita mau melakukan yang lebih besar atau mendapatkan bigger impact dari kegiatan yang kita lakukan, kita akhirnya ingin bertransformasi nih menjadi sebuah organisasi yang memang lebih kredibel bernama Aksata Pangan. Betul sekali. Sebenarnya ada cerita menarik apa sebenarnya dari para pendiri Aksata Pangan atau pernah mendapat pengalaman tertentu sehingga pada akhirnya membentuk sebuah organisasi bernama Aksata Pangan? Ya benar. Baik gini, kalau misalnya bercerita sebenarnya kita harus mundur nih ke belakang, flashback belakang di tahun 2018. Jadi salah satu teman kita, jadi dia pengen melakukan aksi berbagi, aksi sedekah gitu. Memang untuk mengumpulkan teman-teman dekat untuk akhirnya melakukan kegiatan berbagi di masjid-masjid waktu itu. Makanya namanya Food Truck Sedekah. Jadi kita memang menggunakan food truck, kemudian membagikan makanan dari donasi orang-orang yang akhirnya kita bagikan di masjid-masjid di tahun 2018. Namun kemudian perjalanan si Food Truck Sedekah sampai tahun 2019, 1 tahun berjalan, kita mendapatkan potensi dari si telur-telur kecil. Jadi 2019 kita dapat telur-telur kecil yang tidak layak untuk masuk ke dalam supermarket, tapi masih layak untuk dikonsumsi nih sama kita, disedekahkan ke Food Truck Sedekah. Habis itu kita berpikir, oh ini sebenarnya kenapa telur-telur kecil ini yang tadinya nggak masuk ke supermarket dan nggak bisa dijual tapi masih layak, dikasihkan ke kita begitu aja dengan percuma gitu. Apakah ada isu gitu? Akhirnya di tahun 2019 sampai tahun 2020 kita belajar. Oh, rupanya sebenarnya ini tuh ada yang namanya isu food loss and waste dan isu kesenjangan pangan. Waktu itu kita ketemu sama toolkit dari The Global Food Banking Network. Di situ tertulis bagaimana how to build a food bank. Jadi kita berpikir, oh ini sebenarnya isu yang kita khawatirkan, isu yang sebenarnya nyata nih di dunia ini, tapi masih luput nih sama orang-orang, ada sebenarnya. Dan itu di luar namanya food bank. Dan akhirnya kita berpikir nih untuk ngebuat si food bank atau bank makanan. Kalau di terminologi bahasanya itu bank makanan. Jadi kita mencari tahu gimana nih cara membuat food bank melalui toolkit itu, kemudian kita apply ke namanya The Global Food Banking Network tahun 2021, ketika di tahun 2021 kita sudah sah secara hukum legal Juni 2021 ya, Yayasan Aksata Pangan Indonesia. Jadi di tahun 2020 sampai 2021 kita feasibility study. Apakah memungkinkan ngebuat sebuah bank makanan di Kota Medan? Karena inisiatif ini tergerak dari inisiatif anak muda yang berasal dari Kota Medan dan atas dasar pertemanan nih.
Nah, kenapa kita akhirnya ngebuka nih yang namanya food bank di Kota Medan? Karena kita percaya bahwa sebagai local heroes yang mana anak muda Medan, kita berpikir bahwa kita nih yang tahu local needs-nya. Kan lucu ya kalau misalnya orang di luar Medan tapi dia ngebuat malah lebih tahu kenapa nggak kita yang buat gitu kan. Makanya kita percaya bahwa local needs itu yang paling tahu adalah local heroes. Jadi local heroes lah yang akan harusnya membangun nih sesuatu hal yang bisa berdampak di daerahnya masing-masing. Akhirnya kita membuatlah di tahun 2021 kita melakukan legal secara hukum mengapply ke The Global Food Banking Network, dan rupanya aksi kita memang dia sambut baik nih sama The Global Food Banking Network, dan akhirnya kita bisa masuk nih ke mereka dengan berbagai tahapan. Karena untuk menjadi certified membernya kita punya 4 tahapan, dan sekarang Aksata Pangan baru di tahap kedua. Makanya kita kenapa perlu melakukan itu, karena di Indonesia belum ada nih, belum ada tapi belum mainstream terhadap bank makanan. Jadi kredibel dan yang lain kan kita belum tahu nih. Jadi akhirnya hal itulah kenapa kita apply, supaya kita dapat technical assistant, terus kita diajarin nih gimana buat bank makanan di Kota Medan supaya kita bisa menyelesaikan isu itu di Kota Medan. Gitu. Baik, dalam menjalankan organisasi Aksata Pangan, visi dan juga misi seperti apa yang dipegang oleh Aksata Pangan? Kalau untuk visi, sebenarnya kita ingin mewujudkan ketahanan pangan yang tak terputus, karena tagline kita adalah tak terputus gitu. Dengan melalui mengelola makanan surplus atau makanan yang berpotensi terbuang ke landfill, kemudian melalui bagaimana caranya gitu, dengan distribusi dan redistribusi. Jadi visi kita adalah mewujudkan ketahanan pangan yang tak terputus dengan mengelola surplus makanan atau makanan yang berpotensi terbuang, melalui distribusi dan redistribusi. Sementara kalau ditanya misi, ya pasti kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah makanan atau mengelola sampah makanan. Terus yang kedua adalah ingin memberikan atau melakukan inovasi atau proyek sosial yang bisa mengajak kerjasama multisektor dan stakeholder sekalian untuk mengatasi isu kelaparan, kesenjangan pangan, dan potensi makanan yang terbuang dari food loss and waste. Dan yang terakhir, kita ingin menjadi salah satu organisasi yang dapat menyalurkan donasi makanan dari berbagai sumber itu melalui distribusi dan redistribusi. Gitu. Baik. Kenapa isu mengenai makanan berlebih, kemudian orang-orang yang tidak memiliki akses pangan, itu menjadi isu ataupun alasan terbentuknya Aksata Pangan? Sementara masih banyak isu-isu lain atau lokal needs yang lain seperti itu. Sebenarnya ini cukup menarik gitu. Jadi kalau misalnya menurut data nih, 1/3 makanan yang dikonsumsi atau diproduksi oleh produsen makanan atau lainnya itu terbuang ke landfill. Jadi 33% terbuang nih menjadi sampah makanan. Cukup banyak ya? Ya, mau dari food loss ataupun food waste. Karena sebenarnya ada namanya food supply chain. Jadi rantai pasok makanan itu panjang, mulai dari produsen sampai ke konsumen. Di tingkat produsen sampai transportasi itu akan dengan terminologi namanya food loss, susut pangan. Sementara di distribusi sampai dengan konsumen itu namanya food waste, sampah makanan gitu, atau sisa pangan gitu. Yang mana 30% ini hilang menjadi sampah makanan yang ada di landfill saat ini. Nah, ketika itu dikelola dengan baik, dan menurut data nih, itu kajian internasional ya, sementara kajian yang dilakukan sama Bappenas, jadi setiap tahunnya kita membuang sekitar 23 sampai 48 juta ton per tahun sampah makanan. 48 juta ton? Ya, kalau saya tidak salah angkanya 23 sampai 48 juta ton. Itu angka yang sangat besar, mengingat masih banyak orang yang belum memiliki akses pangan. Betul gitu. Jadi itu angka yang sangat bombastis kalau betul sekali. Kan. Nah, dari 23 sampai 48 ton yang menjadi sampah makanan itu, kalau dikonversi nih menjadi, jadi kalau misalnya kita di sisi kita berpikirnya kan di kajian itu juga menyatakan bahwa ada 3 isu nih. Baik. Jadi ketika kita bicara tentang 3 isu ini, yang selalu berdampingan pasti adalah isu lingkungan, isu ekonomi, dan isu sosial. Betul sekali. Nah, dari 23 sampai 48 juta ton ini menghasilkan 1,753 atau 51 megaton CO2 ekuivalensi. Jadi dia terbuang sia-sia karena menjadi sampah makanan. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang emisi gas rumah kaca, kalau dikonversi menjadi emisi gas rumah kaca, dari sampah makanan ini menyumbang 7,29% emisi gas rumah kaca di Indonesia. Makanya wajar kalau ada
perubahan iklim, pemanasan global, kenaikan suhu, dan lain-lain. Betul sekali. Dari 23 sampai 48 juta ton per tahun ini juga, secara ekonomi kalau dia tidak terbuang, dia itu bisa menghemat sekitar 51 triliun. Kerugian, jadi kita tuh sebetulnya rugi ekonomi nih, sebanyak sekitar kalau nggak salah 30 sampai 51 triliun gitu. Yang mana kerugian itu sebanyak 4-5% PDB di Indonesia. Dan yang terakhir adalah dari sampah yang tadinya menjadi sampah makanan itu, kalau misalnya dikasih ke masyarakat yang membutuhkan, kita itu bisa menyelamatkan 49% populasi Indonesia yang kelaparan, atau sekitar, kalau nggak salah saya, angkanya di sekitar 61 sampai 125 juta orang di Indonesia. Dan menurut data, sebetulnya dari potensi makanan yang berlebih ini, kita juga bisa menyelamatkan isu kelaparan bukan hanya di Indonesia, tapi kalau digabungkan sedunia, kita bisa menyelamatkan orang-orang yang tidak memiliki akses makanan menjadi orang-orang yang memiliki akses pangan dari angka-angka tersebut. Baik, tentu kalau bukan hanya menyelamatkan orang-orang yang tidak memiliki akses makanan, juga kita bisa menyelamatkan bumi tentunya ya, dengan mengurangi sampah lingkungan, sampah rumah tangga yang berupa sisa makanan atau makanan berlebih. Betul. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana program-program yang dijalankan oleh Aksata Pangan dalam menjalankan organisasinya. Tapi kita bahas sejenak, kita akan jeda berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih bersama saya Emir Syahpurba dalam program Sapa Sumut bersama Aksata Pangan. Baik Kak Karin, tadi kita sudah membahas banyak sekali apa saja isu-isu ataupun masalah-masalah yang ditimbulkan dari adanya makanan berlebih ataupun makanan bersisa. Lalu kita akan membahas nih Kak, program-program seperti apa saja yang dijalankan oleh Aksata Pangan dalam menjalankan organisasinya nih. Oke, sebenarnya Aksata Pangan itu sekarang sistem kerjanya masih linear, jadi Baik. kita mendistribusikan makanan. Jadi kita itu ingin menjadi penjembatan antara orang-orang yang tidak memiliki akses pangan dengan orang-orang yang memiliki akses pangan. Baik. Nah, jadi kita di tengah-tengah, jadi kita mendapatkan donasi makanan dari berbagai sumber, mulai dari hotel, FMCG, packers, petani, ataupun konsumen lainnya, distributor dan lain-lain. Kemudian kita distribusikan. Yang masih layak didistribusikan, kita distribusikan dengan 2 cara, yaitu organization to organization. Kalau misalnya di bisnis namanya B2B. Jadi kita punya 19 penerima manfaat yang bekerja sama dengan Aksata Pangan. Kita mendistribusikannya ke mereka dan mereka akan bantu mendistribusikan ke warga binaan mereka atau masyarakat binaan mereka. 19 penerima manfaat itu mulai dari panti asuhan, komunitas, rumah baca, sanggar, dan lain-lain, yayasan, dan lain-lain. Kemudian yang lainnya kita punya namanya direct distribution. Kalau misal di bisnis namanya B2C, jadi kita mendistribusikan langsung ke masyarakat yang membutuhkan atau keluarga prasejahtera kalau kita bilangnya. Dan kita bekerja sama saat ini sama Kelurahan Mabar Hilir untuk 100 keluarga prasejahtera. Nah, yang masih layak kita distribusikan, yang tidak layak kita kerjasama sama maggot farmer atau peternak maggot gitu. Jadi kita memberikan peternak maggot itu makanan yang tidak bisa lagi dimakan oleh masyarakat, karena menurut hierarki pemulihan makanan kita itu di food bank itu ngelakuin dari mencegah dari sumber, kedua itu adalah feed hungry people, memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, dan terakhir adalah memberikan makanan feed to animal atau memberikan makanan kepada hewan-hewan peliharaan atau lain-lainnya gitu. Saat ini program Aksata Pangan itu ada 5. Jadi kita punya ada food stamp. Jadi food stamp ini kita membagikan makanan berlebih secara direct distribution, secara langsung ke masyarakat dengan menggunakan kupon-kupon. Dengan menggunakan kupon? Ya, dengan menggunakan kupon. Supaya tidak chaos. Betul sekali. Ya, supaya tidak chaos dan kita tuh bisa mengukur targetnya gitu. Kemudian yang kedua adalah Food Heroes, penyelamatan makanan dengan mendistribusikannya ke penerima manfaat, yaitu kita namanya frontline organization atau garda terdepan kita, yang mana 19 penerima manfaat yang tadi saya sampaikan gitu. Terus kita ada namanya food pantry, jadi kita ngelola makanan berlebih dari
makanan-makanan yang didonasikan ke kita, kadang-kadang kan dia mau near expiry date atau near best before date. Yang mana kalau misalnya kadang kita berikan nih ke masyarakat awam gitu, mereka kan kadang kan nggak ngerti gitu ya, terus ngerasa ini kan udah deket, mending dibuang kayak gitu. Jadi kita ngolah kembali gitu supaya nanti bisa punya masa tunggu atau masa waktu dikonsumsi lebih lama gitu. Itu ada namanya food pantry. Baru kita ada food drive, kita bisa buka open booth untuk orang-orang berdonasi ini. Kita mau raising awareness orang-orang di Kota Medan, mau itu dari public ataupun private untuk melakukan aksi ini gitu. Jadi mereka bisa berdonasi ke food drive spot kita. Kita punya kotak yang nanti orang-orang bisa ngasih donasi nih, mulai dari makanan atau lain-lainnya ke box yang kita sediakan. Kita biasa ada di Car Free Day. Baik. Tapi sekarang kita lebih banyak di private. Jadi kita bisa dipanggil untuk community engagement ataupun untuk development di si private company itu untuk melakukan aksi berdonasi dan lain-lain. Terus yang terakhir kita punya kegiatan annual atau kegiatan tahunan, itu namanya Ramadan Sharing Food. Jadi kita punya kegiatan setiap Ramadan untuk mendistribusikan makanan berlebih ke masyarakat yang membutuhkan untuk memberikan takjil gitu. Baik, untuk bentuk makanan yang menjadi concern dari Aksata Pangan sendiri itu makanan seperti apa? Apakah makanan kemasan, makanan olahan dapur, atau? Sebenarnya kita terbuka, mulai dari makanan non-perishable food atau makanan kemasan, ready to eat, ataupun makanan-makanan mulai dari roti, bumbu masak, dan lain-lain. Kita sebenarnya open nih, tapi yang pasti ketika mau berdonasi dengan Aksata Pangan, kita itu harus punya beberapa SOP-nya lah ibaratnya ya gitu. Salah satunya adalah kita belum menerima kalau makanannya itu udah expired atau best before. Jadi kita perlu tanggal yang sebelumnya, maksimal 1 bulan sebelum expired atau 1 bulan sebelum best before date. Baik. Selama menjalankan Aksata Pangan, pernah tidak melihat feedback dari masyarakat, lalu tanggapan dari masyarakat dengan Aksata Pangan ini? Lalu bagaimana yang Kakak rasakan? Oke, baik. Kalau yang feedback pasti ada feedback baik dan ada feedback kurang baik. Betul pasti. Sekali. Kalau feedback baik, mereka merasa adanya Aksata Pangan membuat mereka terbantu yang pertama, karena kadang ketika diberikan makanan kepada Aksata Pangan, uang yang mereka yang harusnya membeli makanan jadi tidak untuk membeli makanan, bisa untuk disimpan untuk kebutuhan lainnya. Jadi mereka merasa terbantu untuk itu. Tapi kalau feedback kurang baiknya mungkin karena yang balik lagi ya, ini jadi cerita menarik juga ujungnya adalah karena kita memberikan ke masyarakat prasejahtera, masyarakat yang belum pernah kadang-kadang mendapatkan akses pangan tersebut, misalnya makanan hotel atau makanan-makanan yang biasanya roti-roti mewah yang kita rasa itu biasa aja, tapi bagi mereka adalah roti mewah nih. Gitu. Dan mungkin mereka baru sekali itu makan. Iya benar. Jadi mereka itu tidak tahu nih bagaimana cara memakannya. Jadi waktu itu kita tuh belum belajar bagaimana mengelolanya dengan baik itu. Ketika kita belajar, akhirnya kita harus mempraktekkan di depan mereka bagaimana mengkonsumsi makanannya. Oh, memang rasanya seperti ini. Kalau misalnya ada saus tiram, rupanya saus tiramnya tuh agak asin misalnya gitu kan. Ada satu produk yang memang agak asin, terus mereka tuh nggak pernah makai. Terus kita harus kasih tahu, oh iya memang ini tuh asin, memang wanginya seperti ini. Atau kita pernah dapat yogurt, terus kita donasikan yogurt, mereka nggak tahu yogurt itu aslinya memang asam. Jadi kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu, feedbacknya adalah kita melihat bahwa kadang-kadang kita luput bahwa orang awam itu nggak pernah mendapatkan akses pangan seperti itu, tidak pernah merasakan makanan-makanan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk menginformasikan atau mengajarkan ke mereka gitu. Jadi itu pembelajaran sih untuk Aksata Pangan supaya akhirnya kita juga menginformasikan nih sebelumnya. Kadang-kadang kita makan bareng mereka di depan mereka gitu. Terus ada satu cerita dari salah satu panti asuhan ketika kita berkunjung karena mereka tahu kita biasa memang memberikan. Jadi ada satu anak yang memang namanya Putri. Jadi anak ini adalah punya kebutuhan khusus, namun ketika dia melihat kita, dia hak kita memeluk kita gitu, karena dia sudah ngelihat nih yang biasa kita berikan ke dia dan biasanya kita datang ke dia gitu. Jadi feedback itu pasti selalu ada untuk pembelajaran untuk Aksata Pangan sekarang. Baik, dan tentunya pada saat kita berkunjung ke tempat-tempat prasejahtera itu membuat kita lebih bersyukur seperti itu. Ternyata masih banyak orang yang belum bisa ataupun nggak pernah sama sekali mencoba makanan yang mungkin kita udah biasa makan atau makanan yang mungkin kita rasa kurang enak, tapi bagi mereka luar biasa sekali bisa merasakan makanan tersebut ya Kak. Kita tersentuh dan tersenyum ketika ada satu orang yang bilang ke kita sambil berkaca-kaca bilang bahwa Kak makasih ya karena Kakak aku bisa makan roti ini. Jadi itu hal yang membuat
membuat kita semakin percaya bahwa apa yang kita lakukan sekarang berdampak. Dan salah satu volunteer Aksata Pangan pernah berkata bahwa mereka masyarakat sejahtera ngerasa kita yang memberikan vitamin ke mereka, padahal sebenarnya mereka juga memberikan vitamin ke kita untuk selalu bahagia. Baik, tentunya itu menjadi hal yang tak terlupakan nantinya. Iya, Baik, apa saja tantangan dalam menjalani Aksata Pangan? Kalau tantangan saat ini yang pasti memang nggak bisa dipungkiri bahwa kita tuh nggak punya polisi atau kebijakan atau regulasi yang terkait tentang pengelolaan sisa dan susut dan sisa pangan atau food loss and waste, sehingga kadang-kadang kita agak susah me-reach out perusahaan-perusahaan atau F&B bisnis yang food and beverage bisnis yang mana mereka biasanya tidak mau mendonasikan makanannya karena kan ini donasi ya, kita non-profit organization gitu. Jadi kita tidak membeli nih. Jadi itu karena tidak ada polisi, jadi tantangannya itu. Kedua adalah data. Data di Indonesia masih terkadang masih ada kurang gitu. Jadi kita juga perlu data yang lengkap untuk mengetahui nih sebenarnya dampaknya seperti apa dan lain-lain. Sehingga kita harus melakukan pengukuran impact atau pengukuran dampak sendiri karena kita belum punya nih angka realistisnya sebetulnya angka pastinya berapa gitu. Terus yang ketiga adalah teknologi dan yang terakhir adalah positioning karena orang-orang belum tahu nih sebenarnya food bank ini apa gitu. Makanya kita terima kasih sekali karena diajak untuk mengasih tahu bahwa sebenarnya food bank itu kerjanya seperti apa gitu. Karena saat ini belum banyak yang tahu si food bank ini apa, dan karena dulu nama kita ada food truck sedekah, jadi branding, positioning kita tuh kadang-kadang masih dipikir tentang sedekah doang gitu. Padahal sebenarnya aksi kita bukan hanya donasi aja, bukan hanya sedekah, tapi kita punya isu nih untuk yang kita selamatkan dan kita selesaikan di Aksata Pangan. Baik, tentu Aksata Pangan sangat luar biasa sekali punya misi ataupun visi yang mungkin masih banyak orang awam yang belum berpikir ke situ. Terlebih cerita mengenai berbagi makanan ke kaum-kaum yang belum mendapatkan akses pangan yang layak ataupun belum bisa mendapatkan makanan-makanan yang biasa kita makan gitu kan. Tentunya ini menjadi hal yang menarik juga bagi masyarakat, dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa berkontribusi bersama Aksata Pangan? Jadi kita punya biasanya bilang 3. Jadi kita bisa jadi food donor. Jadi kita jadi masyarakat ataupun F&B ataupun lain-lainnya bisa mendonasikan makanan ke Aksata Pangan. Di Instagram kita nanti bakal diarahkan untuk ke bagian operation ataupun tim communication. Jadi makanannya itu bisa dijemput. Kalau misalnya lebih dari 5 kilo, biasanya dia bisa dijemput. Kita akan menjemput makanannya. Tapi kalau misalnya di bawah 5 kilo, kita akan meminta food donor untuk memberikan makanannya atau mengantarkan makanannya ke warehouse kita. Terus yang kedua adalah food rangers. Jadi food rangers ini adalah volunteer. Jadi berikanlah waktu dan tenaga kalian untuk menjadi volunteernya Aksata Pangan. Dan yang terakhir adalah donor dana gitu. Jadi kita menerima dana yang mau didonasikan melalui Aksata Pangan untuk dikonversi entah itu menjadi makanan ataupun habis itu untuk kegiatan-kegiatan program-program lainnya ke rekeningnya Aksata Pangan gitu. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin gampangnya bisa ngelihat website kita di www.aksatapangan.id ataupun di Instagram kita di @aksatapangan. Baik, apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Aksata Pangan dan apa harapan Anda pada masyarakat? Oke, kalau yang saat ini yang mau dilakukan adalah kita day to day memang selalu melakukan penyelamatan makanan dari hotel dan toko roti. Setiap hari Food Ranger kita akan melakukan itu. Baik. Nah, untuk kedepannya kita mau ngelakuin yang namanya food stamp di daerah Kelurahan Mabar Hilir. Dan harapan kedepannya masyarakat tuh jadi lebih tahu nih terkait Aksata Pangan itu apa sih sebenarnya, bank-bank makanan atau inisiatif-inisiatif seperti ini sebetulnya melakukan apa sih. Dan ketika sudah mengetahuinya, karena kita sudah raise awareness mereka untuk mengetahui, akhirnya mereka mau nih berdonasi melalui Aksata Pangan. Kemudian yang terakhir adalah kita pingin masyarakat itu juga memiliki nilai untuk bisa sadar dan bijak dalam mengelola food loss and waste-nya atau susut dan sisa pangannya. Jadi kalau bisa mulailah dari diri kita untuk bijak dan berkesadaran untuk tidak membuang sampah makanan mulai dari rumah sendiri atau mulai dari diri sendiri. Baik, tak terasa cukup panjang waktu kita bincang-bincang pada hari ini. Tentu kita harapkan pada masyarakat ya Kak ya, untuk menumbuhkan kesadaran bahwasannya ini loh banyak sekali limbah makanan setiap harinya, dan malah masih ada orang-orang yang bahkan belum makan mungkin, sementara kita masak berlebih ataupun tidak menghabiskan makanan yang kita miliki seperti itu Kak ya. Terima kasih banyak Kak Karin sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Kita seru sekali berbincang
tentang Aksara Pangan. Dan terima kasih juga saudara telah menyaksikan program Sapa Sumut pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dan khasanah saudara sekalian. Saya Emir Syahpurba pamit undur diri, tetap saksikan program yang ada di Kompas TV, independen, terpercaya.